Eee, Selamat pagi Pak Asep. Ya, Pak. Kebetulan Pak Asep saya itu mau melaksanakan coaching dengan SCGP. Mungkin Bapak bisa, mensupervisi bagaimana teknik coaching yang saya, laksanakan. Itu kapan rencananya? Hari ini juga? Insya Allah nanti besok jam 1 Pak pelaksanaannya. Mungkin nanti, saya kasih tahu ke Bapak, jadwalnya. Dengan senang hati kita sama-sama saling belajar ya Pak ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, hari ini kita akan melakukan coaching dengan Pak Iwang. Saya panggil dulu Pak Iwangnya, Pak. Ya. Ya, Pak, sekarang Pak Iwang sudah ada. Sekarang kami mau melakukan coaching Pak dengan Pak Iwang. Bapak bisa membantu untuk mengamati bagaimana kompetensi saya, apa yang harus saya tingkatkan dari teknik coaching ini. Terima kasih Pak Andrian ya atas kepercayaannya begitu ya. Kita sambil kerjasama Pak, kita sambil belajar bagaimana kita memberikan pelayanan, memfasilitasi rekan-rekan kita yang punya permasalahan khususnya gitu kan, atau rencana kerja, atau juga mengevaluasi pribadinya seperti itu gitu kan. Nah, saya minta izin ya Pak ya Ya, Pak. untuk mengamati proses Bapak coaching nanti. Tapi sebelumnya kita ada hal yang ingin disampaikan nih Pak. Nih, Boleh, Pak. kira kompetensi apa yang ingin dimiliki Bapak dalam coaching ini? Mungkin yang ingin saya tingkatkan dalam kompetensi coaching itu dari tahapan-tahapan tirta, Pak. Dari tahapan-tahapan itu kadang saya suka selalu kadang ngacak-ngacak Pak gitu Pak. Kadang tujuan itu ada di tengah, kadang itu tujuan itu muncul di akhir gitu, kadang di awal. Terus dalam mengidentifikasi masalahnya pun saya ingin lebih bisa mendalam lagi Pak. Oke, baiklah Pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Jadi kita sepakati saya akan mengamati apa yang akan Bapak lakukan begitu ya. Izin ya Pak ya, izin. Ya, Silakan Pak untuk ya, dimulai Pak. ya Pak. Terima kasih Pak. Akan kami mulai sekarang. Ya. Selamat pagi Pak Iwang. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, Pak. Alhamdulillah ya dalam keadaan Gimana, sehat. gimana Eh, kabar Bapak nih? Sehat, Pak? Alhamdulillah Pak Iwang, saya juga dalam keadaan sehat. Kita bisa ketemu hari ini ya. Ya, Alhamdulillah. Kira-kira Pak Iwang, apa yang ingin kita obrolkan pada kesempatan hari ini? Mungkin seputar penerapan budaya positif di sekolah ya, Pak. Penerapan budaya Nah, positif di sekolah. penerapan budaya positif di sekolah yang sudah dilakukan, Pak. Kebetulan juga nih Pak ingin menyampaikan, ingin curhat juga ya Pak sama Bapak terkait penerapan budaya positif di sekolah yang tentunya makin hari itu sangat sulit Pak. Ketika kemarin kita dilanda pandemi, kemudian juga sempat masuk juga PTM, ini menjadi tantangan bagi saya Pak dalam penerapan budaya positif di sekolah. Begitu sih Pak. Pengen berbicara tentang itu. Berarti tujuan kita hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana penerapan budaya positif itu bisa ditingkatkan lagi sehabis tadi masa pandemi ini berakhir ya Pak Iwang ya. Ya, betul Pak. Betul sekali Pak. Boleh saya tanya Pak Iwang, apa yang menjadi latar belakang Pak Iwan bahwa budaya positif di sekolah itu sekarang ini berkurang? Yang melatar belakanginya tentunya ini dilihat dari apa suasana di sekolah itu karena mungkin anak itu sekarang tuh lagi masanya ada kemarin disebutnya itu harus rehabilitasi ya ada rehabilitasi
Nah, budaya-budaya positif yang dulu pernah ada di sekolah, yang sudah pernah ditumbuh kembangkan di sekolah, karena efek dari pandemi ini, kemudian kembali juga PTM sebentar, terus dihentikan lagi. Ini menurun, Pak. Mungkin dari sikap tutur kata, terus perilaku anak di sekolah, yang paling utama Pak, ini dalam nilai buang sampah Pak, anak-anak sudah lupa membuang sampah itu kemana gitu. Terus juga bagaimana salam senyum sapa di sekolah itu udah menurun. Jarang dilakukan Pak. Mungkin itu Pak. Selain dari tadi budaya-budaya positif yang menurun disampaikan oleh Pak Iwang, seperti tadi buang sampah yang anak itu lupa membuang sampah, terus salam sapanya jarang dilakukan. Selain hal itu ada lagi tidak Pak Iwang yang budaya positif yang memang sudah sekarang tidak dilakukan lagi oleh siswa akibat dari pandemi itu? Yang paling utama lagi Pak mengenai disiplin, bukan hanya disiplin anaknya ya, tetapi bagi saya juga sebagai seorang guru, kedisiplinan untuk masuk lebih awal, kedisiplinan untuk datang lebih awal dibandingkan anak itu, ini mulai terlihat ada sedikit perbedaan Pak. Jadi yang dulunya itu ya udah tau lah jam 6:30 itu udah ada di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, itu guru itu semua udah ada di sekolah. Paling sekarang terlihat ada satu dua. Anak juga sama Pak. Mungkin ini ada efeknya lagi masa-masa lagi masa-masa inkubasi lah Pak. Masa-masa inkubasi bagaimana dari kemarin pada saat pandemi, sekarang udah normal kembali, mudah-mudahan udah belajar normal kembali. Mungkin ada itu Pak. Nah, saya tuh bingung Pak, bagaimana sekarang teh untuk dari sekolah Pak. Langkah-langkah yang harus diambil itu di sekolah itu bingung Pak sekarang. Oh, jadi sekolah itu atau Pak Iwang merasa kebingungan yang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya positif tadi. Sebetulnya seberapa besar sih dampak dari budaya positif itu kalau misalkan penurunannya sangat signifikan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah? Sangat besar Pak dampaknya ya, karena kedisiplinan tersebut itu kita melihat bahwa kembang tumbuhnya sekolah, program-program sekolah yang berdampak pada anak itu sangat sulit diterapkan. Ini sebagai dasar, sebagai fondasi itu kan ibaratkan ya kita mampu menerapkan budaya positif itu Pak. Insya Allah akan berjalan dengan baik program-program yang lainnya yang sudah dicanangkan. Memang pasti akan berdampak ya. Iya, Kira-kira apa upaya yang sudah yang pernah dilakukan supaya budaya positif itu meningkat atau dijalankan? Yang udah dilakukan pihak sekolah dengan yang paling utama ya atasan sudah mengkomunikasikan dengan bapak ibu gurunya, kemudian juga pihak sekolah terutama pihak kurikulum dan kesiswaan semuanya ikut pendampingan berkomunikasi dengan pihak komite, dengan orang tua juga untuk membicarakan hal ini Pak. Menurunnya tingkat disiplin, karena budaya-budaya positif itu ya udah kelihatan menurun lah Pak. Oh, jadi ada upaya melalui komunikasi dengan kepala sekolah, guru, dengan komite untuk peningkatan tadi ya, peningkatan budaya positif tersebut. Kira-kira itu kapan bisa dilaksanakan Pak Iwang? Sekarang udah lulusan ya, sekarang lagi masa-masanya rekrutan siswa baru gitu ya. Ini menjadi wahana bagi sekolah itu untuk lebih awal, lebih dini juga mengantisipasi ini. Apalagi siswa-siswa baru kan di SMP kelas 7 itu baru-baru masuk. Nah mungkin lebih penekanannya itu
bukan kaderisasi, tapi apa ya namanya itu harus tadi tuh apa diberikan ruang inkubasi atau ruang rehabilitasi mengenai budaya positif anak. Mungkin itu sih Pak. Bukan budaya positif anak aja, tapi budaya positif yang dilakukan oleh guru juga Pak. Guru-guru juga. Berarti tahapan apa? Mungkin sudah merencanakan bagaimana untuk melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Kira-kira Ya. Pak Iwang akan mengajak siapa untuk supaya kegiatan rehabilitasi tersebut atau melibatkan siapa saja yang supaya kegiatan rehabilitasi budaya positif itu bisa berjalan. Kita sadari bahwa kalau kita bergerak sendiri itu tidak akan pernah bisa ya Pak. Yang paling utama itu tentunya ini atasan di sekolah, kemudian juga rekan-rekan guru di sekolah, apalagi Bapak Ibu yang memegang poros-poros kunci ya yang ada di sekolah, punya tugas tambahan sebagai kurikulum, sarana maupun apa kesiswaan, ini sangat penting. Tidak lupa bagi Bapak Ibu guru juga yang lain. Yang paling utama bahwa penegakan budaya positif ini bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak sekolah saja, tetapi ini juga orang tua berperan aktif, komite berperan aktif, stakeholder yang lain juga, mungkin pemerintahan setempat juga berperan aktif untuk menerapkan atau menumbuh kembangkannya budaya positif lagi di sekolah Pak. Mungkin itu semua elemen berpengaruh Pak. Berarti Pak Iwan akan mengajak semua elemen untuk bisa menerapkan kembali ya, seperti guru, kepala sekolah, komite, bahkan lingkungan masyarakat sekitar sekolah pun akan diajak untuk bisa bertanggung jawab atau bisa merubah budaya positif yang ada di sekolah. Ya Pak, diusahakan Pak. Ya Pak. Aduh Pak, makasih nih Pak udah diajak ngobrol nih sama Bapak. Berarti hasil dari pembicaraan kita itu tadi ya, untuk meningkatkan budaya positif itu Pak Iwang akan melibatkan seluruh elemen sekolah untuk bisa mengaktifkan atau bisa menerapkan budaya sekolah lagi di sekolah. Mungkin Ya, untuk Pak. sesi hari ini bisa dicukupkan sekian Pak Iwang. Cukup Pak, ada satu lagi Pak, bahwa saya ngungkapin ya perasaan saya ketika sudah melakukan bincang dengan Pak Dian, ya ada bayang-bayangan lah apa yang harus dilakukan ke depan. Terima kasih Pak. Sampai jumpa ya Pak nih. Jangan sebosan-bosannya nih ya Alhamdulillah Pak. ya. Semoga sukses Pak Ya, Iwang Pak apa Dian. yang akan dikerjakannya ya. Ya Pak, terima Assalamualaikum. kasih Pak. Luar biasa Pak Andrian sareng Pak Iwan ya. Proses coachingnya berjalan dengan lancar, alurnya sudah bisa dari alur grow itu atau tirta sudah runtut seperti itu, sehingga apa yang diharapkan oleh Koci ya Pak Iwan sendiri dapat terwujud gitu kan, apa namanya, dari budaya positif, bagaimana meningkatkan budaya positif itu sudah terwujud karena masalahnya di situ tujuannya ya. Nah itu kan. Nah, jadi merosotnya setelah pandemi, pembelajaran di rumah, kemudian ke sekolah, di peserta didik khususnya gitu kan, nilai disiplinnya itu disiplin membuang sampah, kemudian apa tadi itu sapa salamnya itu menurun begitu. Nah dari situ Tes Pak Asep. Ya. Punten, ada gangguan sinyal. Oh ya. Halo? Ya Pak, rekamannya tadi sampai di mana Pak? Tadi pas Pak Asep bilang Pak, tapi ini masih merekam dah Pak statusnya. Oh gitu ya. Ya. Nah, gini ya Pak Andrian, terima kasih gitu kan. Setelah janjian kita untuk diskusi bagaimana kita proses apa namanya itu coaching yang dilakukan Bapak dengan Pak Iwang tadi sudah bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Itu terus kalau dilihat dari segi tahapan Bapak Ibu ya Pak, izinkan saya menyampaikan ya
ini sudah runtut begitu ya. Bapak tadi menanyakan tentang tujuan, begitu kan, sudah sejalan bahwa tujuannya itu menentukan bagaimana meningkatkan budaya positif kembali di sekolah setelah pandemi COVID-19 berlangsung. Satu. Yang kedua, Bapak juga setelah tujuannya itu ditentukan, Bapak menanyakan kepada coachnya sudah tepat juga dengan ya di situ identifikasinya, mengidentifikasi berbagai masalahnya gitu kan, apa ciri-cirinya yang menurun itu, kemudian apa lagi itu terus yang seterusnya itu dari rumusan masalah juga Bapak sudah mantap sekali Pak merumuskan masalah itu kan, dari Pak Iwan sebagai coachnya sudah menjabarkan, jadi Bapak tata cara bertanyanya itu sudah mengeksplor yang sudah bagus begitu kan, seperti itu. Kemudian dari rumusan aksi ada rencana kan, rencana yang akan dilaksanakan itu sudah muncul Pak. Jadi tahapan-tahapan model grow atau tier ini bisa berjalan gitu kan, seperti itu. Secara garis besarnya Bapak kalau saya nilai itu ada di level 90 Pak. Level 90 ya. Pak Asep bisa Mantap, aja Pak. Pak Asep. Ada daftar checklistan begitu yang harus saya checklist gitu Bapak 90 Pak. Gitu kan sudah melebihi AA itu ya. itu. Cuma Pak ada masukan ini, ya, masukan dari saya gitu kan. Untuk teknik di situ kan ada kata pemantik-pemantiknya sudah berjalan, kemudian pertanyaan kata kuncinya juga, kemudian alurnya sudah ini, kemudian kehadiran Bapak di ruangan itu ada fokus dan sebagainya sudah mantap gitu Pak. Nah, atau sebelumnya Pak ada yang mau disampaikan dulu Pak? Yang ingin saya sampaikan ya mungkin tadi minta saran dari Pak Asep karena dalam proses komunikasi dalam proses komunikasi coaching mungkin saya rasa masih agak kurang Pak itu Pak dalam teknik komunikasinya. Mungkin bisa ada masukan-masukan dari Pak Asep untuk saya untuk bisa meningkatkan lagi teknik komunikasi yang lebih baik pada saat coaching Pak. Tadi yang saya sampaikan apa yang Bapak lakukan tadi dari mulai alur Pak, Bapak sudah runtut begitu ya, sudah runtut, kemudian kata-kata kunci yang menjadi penggugah supaya si koci itu berdaya ya, dia itu punya kekuatan begitu kan, Bapak sudah membuka begitu dari kelemahan-kelemahannya atau masalahnya, kemudian dia menyadari langkah kedepannya. Nah, si koci itu tidak mengira-ngira, tidak berandai-andai begitu. Jadi menghindari kata kira-kira Pak. Misalnya upaya apa yang kira-kira dapat Bapak lakukan. Nah, langsung saja kata kira-kiranya itu dihilangkan. Berarti kata kira-kiranya dihilangkan ya Pak ya? Ya, gitu. Kalau ini ya gitu Pak, supaya si coachnya itu langsung yakin gitu. Oh, saya ya akan melaksanakan ini gitu. Nah, itu masukan dari saya ya Pak ya. Secara garis besar Pak, dari pertanyaan pembuka, membuat tujuan, kehadiran Bapak di sana, kemudian alur tirtanya atau alur percakapannya itu sudah sudah bagus gitu, sudah sesuai dengan ada yang menggunakan alur tirta itu. Kemudian tujuan yang diharapkan nanti ke depan gitu kan, dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu, Bapak membuka pertanyaan gitu kan, langkah apa yang gitu kan kalau tadi ya Pak misalnya tadi langkah apa yang kira-kira kan tadi ya gitu ya Pak ya tadinya ya Pak. Nah, bagaimana baiknya kita misalnya
apa namanya tuh, langkah apa yang dapat begitu langsung gitu. Nah, untuk mengatasi itu gitu kan, supaya si coaching-nya itu lebih terfokus. Jadi tidak mengandai-andai lagi, dia punya kekuatan nantinya, oh iya, saya harus begini nih gitu kan, seperti itu. Itu hanya masukan Pak, masukan untuk Bapak gitu kan. Nah, itu kira-kira dari saya cukup sekian Pak, yang dapat saya sampaikan. Di supervisi ini gitu kan, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita mencoba berlatih, mempraktekkan Pak. Kalau berlatih saja tanpa mempraktekkan mungkin di sini tidak akan maksimal. Kita sama-sama berlatih ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya, itu akan menjadi pengetahuan baru. Mudah-mudahan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi atas masukan yang telah Bapak berikan dari hasil supervisi Bapak atau penilaian Bapak terhadap saya. Terima kasih banyak Pak atas penilaiannya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan teknik coaching ini. Ya, terima kasih Pak. Sekian ya Pak ya. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya. Ya. Nanti kita apa namanya, adakan sesi lagi ini untuk perkembangan kita ya Pak ya. Ya, Pak. Perkembangan kita yang kita lakukan, bagaimana pelaksanaan coaching itu bisa meningkat dan sebagainya, berarti harus ada apa namanya, yang melihat begitu, yang memberikan masukan dan sebagainya. Kalau misalnya tidak dari saya, bisa juga dari para ahli. Pak, mohon maaf dan terima kasih Pak ya sudah bisa silaturahmi itu. Sama-sama Pak.